Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Brio Utomo. Di sini saya akan sedikit sharing ke teman-teman semua tentang dasar-dasar untuk trading di cryptocurrency. Terdapat beberapa poin yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke poin tersebut, saya harap teman-teman sudah paham tentang bagaimana trading di Indodax atau di cryptocurrency. Ya, dimana sudah dijelaskan di video sebelum video ini, yaitu video yang dijelaskan oleh Tobi Indonesia tentang fitur-fitur dari Indodax. Nah, setelah teman-teman paham, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu poin mindset teman-teman. Nah, mindset kita dalam sebuah investasi atau trading di kripto ini harus benar-benar betul teman-teman. Kita tidak boleh ingin cepat kaya atau ingin mendapatkan keuntungan yang benar-benar besar dengan modal yang kecil. Nah, soalnya banyak orang-orang di luar sana yang baru mulai trading itu terjebak di mindset teman-teman. Mereka menaruh dana dengan harapan bulan depan sudah naik berkali-kali lipat atau sudah untung. Nah, di market kan nggak selamanya hijau teman-teman. Sehingga kita tuh harus sadar bahwa kita tuh tahu kalau di market itu bisa untung, bisa rugi, sehingga mindset kita udah betul. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu money teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan money di sini? Money di sini yaitu uang dingin yang harus kita siapkan. Nah, uang dingin ini yaitu uang yang bukan uang kebutuhan teman-teman, yang dimana uang itu benar-benar kita alokasikan untuk investasi atau trading di cryptocurrency ini, sehingga uang ini tidak kita ganggu sama sekali ketika kondisinya lagi minus. Kan sayang sekali teman-teman taruh di sini, kemudian kondisinya minus, kemudian teman-teman butuh uang dan ditarik uangnya, kan sayang sekali, sehingga yang ada bukannya untung malah buntung. Oleh karena itu uang ini harus benar-benar uang yang dingin, uang yang nggak mengganggu kebutuhan sama sekali. Uangnya nggak harus banyak teman-teman. Misal teman-teman punya uang 2 juta di ATM, contoh saja ya, sebagai gambaran saja. Uang 2 juta, kemudian uang kebutuhan teman-teman mungkin sejutaan. Kemudian ada uang tabungan yang benar-benar nggak pernah diotak-atik, contoh 100-200 ribu. Nah, uang 100-200 ribu itulah yang disebut uang dingin. Yang dimana uang itu benar-benar uang yang tidak mengganggu kebutuhan sama sekali. Nah, tidak masalah dikit, yang penting setiap minggu teman-teman tambahi, atau istilahnya kita nabung di Indodax ini teman-teman, atau di cryptocurrency ini, sehingga lama-lama setiap minggu ditambahi, setiap bulan, nanti ujung-ujungnya kan lama-lama di akhir bulan atau beberapa bulan kemudian uangnya sudah banyak di sini. Nah, dengan tujuan apa? Ketika saldo kita sudah banyak, uang kita sudah banyak, harapannya dengan saldo yang besar itu keuntungan juga akan besar teman-teman. Jadi kita harus realistis di sini. Tidak masalah uang dinginnya itu dikit di awal, contohnya 100 ribu atau 200 ribu. Yang penting setiap minggu teman-teman rutin untuk menabung di sini, sehingga nanti ketika modalnya sudah besar, teman-teman sendiri akan memanennya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen koin. Nah, manajemen koin ini penting karena di cryptocurrency ini, khususnya di Indodax, platform yang kita gunakan, itu banyak sekali koin dan tidak semua koin itu worth it untuk kita beli teman-teman, sehingga kita harus memanage koin apa saja sih yang harus kita beli. Nah, di sini saya membuat sebuah website yaitu di CoinMarketCap. Di sini teman-teman bisa ngecek di webnya. Di situ ada ranking dari cryptocurrency ini, koin-koin crypto dari market cap-nya, kemudian volumenya dan juga rankingnya. Nah, di sini di cryptocurrency coin market cap terdapat ranking-rankingnya teman-teman. Nah, 10 besar ini bisa dibilang koin yang blue chips, misalnya istilah seperti itu, atau koin yang benar-benar bagus, yang memiliki market cap yang besar dan juga volumenya yang tinggi teman-teman, sehingga teman-teman harus tahu, jangan membeli koin yang teman-teman tidak tahu gitu. Nah, di sini kenapa saya katakan penting, karena tidak semua koin itu worth it untuk dibeli, karena tahu sendiri cryptocurrency itu memiliki fluktuasi yang sangat tinggi. Nah, koin 10 besar ini bisa dibilang sangat bagus, memiliki prospek yang bagus ke depannya, dan juga tidak terlalu gila-gilaan naik dan turunnya teman-teman. Nah, jadi 10 koin ini sebagai gambaran pertama teman-teman yang harus teman-teman pantau. Nah, perbandingan seperti apa manajemen koin ini? Nah, 75% itu bisa kita alokasikan yang 10 besar tadi teman-teman. Kemudian yang 25% bisa kita alokasikan ke koin-koin micin. Nah, seperti apa sih koin-koin micin itu? Nah, koin-koin micin itu seperti yang di ranking 500-an bahkan ribuan teman-teman. Nah, kalau di koin yang 50 besar, 1 besar ini itu masih koin-koin yang bagus. Nah, koin-koin micin itu seperti koin AOA teman-teman, contoh ya. Contoh AOA, AOA. Oh, sebentar teman-teman. Nah,
Contoh di sini AOA yang ada di Indodax itu koinnya koin micin teman-teman. Mana AOA ya, kita cari AOA. Oh, tidak ada teman-teman. Nah, kita cari AOA. Nah, AOA ini kita klik, kan ini ada di Indodax ya teman-teman contohnya. Nah, dia di harga 500-an. Nah, ini bisa dibilang koin micin. Kenapa seperti itu? Karena pergerakan harganya itu gila-gilaan teman-teman. Dia bisa naik sangat tinggi dan kebantingnya juga sangat tinggi. Nah, ini harus kita hindari koin-koin seperti ini, dan dia di ranking 600-an. Dan dimana market cap-nya juga nggak terlalu besar. Dan belum tentu bisa liquid juga teman-teman. Yang dimana kita jual itu belum tentu bisa terjual. Seperti itu. Nah, 25% itu bisa ke koin-koin yang peringkatnya ratusan seperti ini teman-teman. Tapi 75% itu harus di koin yang 10 besar itu manajemen koin yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya itu manajemen money. Nah, apa sih disebut dengan manajemen money? Manajemen money ini istilah kasarnya kita tidak boleh all in teman-teman. Dalam artian contoh kita investasikan di sini 1 juta, kita nggak boleh beli satu koin 1 juta plung di hari itu juga. Nah, itu sangat menjadi kesalahan teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah, kita ambil contoh saja ya teman-teman. Contoh kita ingin beli sebuah koin Doge contoh. Nah, kita beli di harga 6.000 teman-teman. Contoh beli 1 juta di harga 6.000. Nah, oke, teman-teman beli 6 juta, beli 1 juta di harga 6.000. Bagaimana, apa yang terjadi kalau koin tersebut turun harganya jadi 5.000? Apa yang teman-teman bisa lakukan? Otomatis teman-teman hanya bisa meratapi saja kan koinnya yang minus itu. Kan sangat disayangkan teman-teman, di mana Doge koinnya turun jadi harga 5.000 atau 4.000, kemudian teman-teman saldonya habis, kan sangat disayangkan. Dan dimana harga yang murah, seharusnya kita bisa beli lebih banyak gitu teman-teman. Oleh karenanya money management ini sangat penting gitu. Nah, di sini saya sarankan teman-teman itu untuk membeli, yang pertama kali untuk beli itu 10% dari modal. 10% dari modal. Nah, contohnya Doge, jika teman-teman yang beli Doge di harga sekarang, ya udah beli aja 10% seperti itu. 10% berarti kalau 1 juta berarti 100.000. Nah, 100.000 kita beli di Doge, kemudian beli lagi di koin, contoh koin apa? Koin BTT contoh ya, BTT beli 100.000, sehingga jangan dihabiskan teman-teman. Dari modal 1 juta mungkin di hari ini bisa kita belikan 300 sampai 400.000, kemudian besok-besoknya kita simpan uang kita tahan, karena antisipasi kalau besok harganya turun longsor, kita bisa beli lagi gitu teman-teman. Nah, itu sekilas tentang manajemen money, yang dimana harus maksimal itu 10% dari modal untuk masuk di koin yang pertama kali teman-teman beli itu 10%. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yang harus dipersiapkan yaitu mental teman-teman. Di sini mental teman-teman harus benar-benar dipersiapkan, karena cryptocurrency itu sendiri instrumennya benar-benar fluktuasi itu sangat tinggi dan memiliki resiko yang tinggi juga, sehingga kita harus benar-benar siap mental. Kalau kita sudah mempersiapkan 4 poin di atas, tinggal kita mentalnya kita harus latih. Karena kita harus sadar di cryptocurrency ini naik turunnya sangat tinggi, bisa saja uang 1 juta di cryptocurrency bisa turun jadi 500.000. Nah, mental kita harus disiapkan, kita santai menghadapi market seperti ini, sehingga kita tidak panik untuk menjual di harga rugi tersebut. Karena kalau kita nggak panik, kita tahan saja kalau minus gitu. Nanti kalau untung sekiranya sudah cukup bisa dijual seperti itu. Nah, mental inilah yang berbicara. Mungkin teman-teman akan panik ketika menghadapi market yang dimana turunnya gila-gilaan. Kan kayak seperti contoh kemarin, turunnya tuh gila-gilaan karena Bitcoin mendapat sentimen yang negatif, sehingga semua market tuh turun. Yang dimana Bitcoin kemarin tuh harganya 800 juta, sekarang 560 juta. Nah, ini kan turunnya gila-gilaan. Nah, karena kita sudah mempersiapkan mental, tentu kita sudah siap untuk menghadapi hal seperti ini. Ya kita tinggal tahan aja kalau harganya minus. Kalau bisa kita beli lagi, karena kita nabung pelan-pelan. Kalau ada uang kita beli lagi di harga yang murah. Nanti kalau udah naik sebulan 2 bulan, kalau udah profit, ya udah kita tinggal jual aja. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah sekilas tentang 5 poin ini. Selanjutnya tentang manajemen koin dan manajemen money akan saya jelaskan lebih rinci di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye.